صوتك لا تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر وفلوا بالحديد لنا القيودا أقيموا بالحمى حصنا منيعا تتوج هامة السحب السدودا أيا أبناء جلدتنا أفيقوا من الشهوات يكفيكم رقودا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده صلى الله عليه ونصر عبده وأنجز له وحسن تحسين وحده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bapak-bapak, kami dari komunitas dakwah Siti Halal adalah kumpulan orang-orang yang concern di bidang sembelihan hewan kurban, baik itu ruminansia maupun unggas. Jadi awalnya sebenarnya kami sering mengalami atau mendapati, kita semua pernah ya, mendapati betapa dunia sembelihan ini eksklusif di beberapa orang, beberapa pihak yang kita nggak tahu ilmunya begitu. Tetapi kadang kita mendapatkan imbasnya ya jadinya. Betapa banyak kita sering melihat ketika kita membeli jajanan di pasar, khususnya ayam. Paling banyak kita konsumsi adalah ayam. Kalau sapi, daging mungkin jarang karena memang harganya juga tinggi. Tetapi ayam ini sangat sering kita konsumsi dan terkadang hasil sembelihan yang kita lihat itu sangat memprihatinkan. Karena ada yang sembelihannya hanya seperti tusukan gitu, kecil gitu. Apakah uratnya putus, apakah pemborokan atau pemborokan putus, kita belum tahu. Jadi kita belum tahu ilmunya, tapi kita ada keraguan gitu. Terkadang kita melihat di pasar-pasar di sekitar kita, tukang jual ayamnya kadang mau di situ. Tetapi mulutnya masih tersebut rokok. Ketika ini masih ada rokoknya itu, lalu kapan dia mengucapkan pastinya? Bismillahirrahmanirrahim. Sembelih. Habis disembelih ayamnya kan mati Pak, langsung dicemplungin di air panas. Ketika saya ngomong kayak gitu, itu apakah belum mati? Dia cepat mati di air panas. Jadi matinya sebenarnya matinya mungkin karena air panas, bukan karena sembelihan. Gitu. Berangkat dari kebiasaan itu, kemudian juga kita sesama penggemar saja, boleh penggemar pisau. Akhirnya bagaimana cara membuat agar hobi dan penggemar kita ini menjadi sebuah ibadah. Kemudian baru kita concern di bidang penyembelihan ini. Lalu kita belajar dan kita praktisi kita bertemu dengan stakeholder semua pihak. Lalu kita mengikuti pelatihan. Jadi juru sembelihan adalah profesi yang mendapatkan sertifikasi profesi Pak dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Di Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 ada profesi juru sembelihan yang mengharuskan setiap RPH harus ada juru sembelihan bersertifikasi. Kalau di perumahan bapak sekalian sudah ada satu orang, Pak Oki. Pak Oki ini sertifikasi juru sembelihan, bapak saya, beliau. Ini sertifikasi saya di tahun 2019. Di situ ada 13 kompetensi. Di atasnya ada kompetensinya berupa 13 kompetensi dari dites ibadah wajib, syariat Islam, keahlian keselamatan kerja, koordinasi higienis, prinsip kesehatan hewan hingga terakhir memastikan status kematian hewan. Kita di tes di situ, di praktek. Di anak kita ada jalan-jalan dari RPH, RPH Unggas, bahkan nggak bisa ngaji itu aja nggak tahu. 20 tahun dia bekerja, dia nggak bisa ngaji, nggak bisa tahu apa-apa. Ikro aja nggak tahu, ada itu nggak tahu Pak. Sampai bulan kali bagus. Ikro nggak tahu. Cara wudhu aja nggak tahu. Wudhu nggak tahu. Itu kalau kita Pak, ketika kita kasih ujian. Bahkan yang KPN itu sendiri ketika dites
Kita ini sebenarnya sudah difasilitasi oleh negara untuk ada kewajiban seperti ini. Dan ini adalah fasilitas yang artinya bukan berarti setiap muslim yang tidak mendapatkan sertifikat maka sudah dihalalkan. Ya ini seperti kita nikah pada nikah meskipun nggak ada buku nikah yang kita tetap sah secara agama meskipun nggak dicatat sama negara ya. Jadi fakta kita di bidang sebelumnya ini yang menjadikan kita terus-menerus peduli karena makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu menentukan tempat kita di akhirat. Betul saja. Betapa tadi yang turun dari barang yang haram maka tempatnya di neraka. Maka kita sama-sama konsep di sini. Utamanya di fokus di penyembelihan di hari Tasyrik atau hari Udhiyah Idul Adha, di mana seharusnya bahwa ibadah kurban ini sebenarnya menurut Nabi adalah ibadah tarbiyah dilakukan oleh masing-masing begitu ya. Kalau di zaman Nabi ibadah seperti ini mungkin karena mereka terbiasa dalam istilah senjata tajam, berdarah, membunuh ya. Syariat Nabi ketika itu kan sudah terbiasa masyarakat berjihad sehingga urusan membunuh hewan ini berbiasa. Mereka melakukan itu dalam sendirian. Di dalam beberapa riwayat Nabi melakukan sendiriannya sendirian. Tetapi ada riwayat lain Nabi menguruskannya, mewakilkannya kepada sahabat Ali. Di zaman kita sekarang, syariat ini sangat asing karena memang kita tidak terbiasa bergaul dengan darah. Bahkan ada muslim mutawif ketika diminta pemimpin sendiri, aduh saya kalau nggak darah udah pingsan pak. Saya kalau mau Nabi udah punya dua. Jadi saya ini memang tidak begitu akrab seperti syariat sholat, puasa, haji, zakat dan sebagainya itu pada makhluk yang lain. Maka dari ini kita menginisiasi sebuah kepedulian bahwa seharusnya mudah ini sendiri meskipun keputusannya diwakilkan masjid gitu ya misalkan ya, meskipun keputusannya diwakilkan wakalah ke masjid BKN yang mengatakan menurut, tapi memang umumnya sendiri. Kata apa itu impor dari Rasulullah atau Paulus tahun lalu masih kambing di sini cukup banyak kayak lebih dari 30 ekor gitu ya. Nah itu sebenarnya semua kan memulai sudah difasilitasi masjid, ada sarana tempat kemudian ada prasarana yang bagus, tinggal dipraktekkan sehingga sunnahnya ini betapa untuk itu sunnah untuk memulai sendiri dapat. Apalagi ini sebuah ibadah yang sifatnya tahunan gitu. Jadi kalau ibadah tahunan, kalau kita menjalaninya tidak sempurna seperti yang disyariatkan Nabi itu sayang. Kita mungkin tahun depan lagi gitu. Jadi sebisa mungkin kita sempurnakan apa yang diperintahkan oleh Nabi, apa yang diperintahkan Allah. Di dalam pembahasan fikih ini, saya tidak ingin merinci seperti fikih kurban sebagaimana para sahabat yang lain karena sudah pernah membahas. Tapi saya mau bahas praktiknya dan secara umum. Untuk definisi secara bahasa orang yang perlu kurbanan yaitu artinya mendekatkan diri kepada Allah melalui penyembelihan hewan tertentu dengan niat kurban dan disembahkan hanya kepada Allah Taala. Secara umum, insya Allah kita sudah tidak membahas lagi ya. Secara umum hukumnya adalah sunnah muakkadah meskipun beberapa ulama ada yang mewajibkan. Tapi secara umum kita melihat bahwa ini sunnah muakkadah dan kita tidak akan berputar di masalah fikih. Lalu menurut Undang-Undang Nomor 34, definisi sembelih halal adalah suatu cara teknik dalam memastikan hewan sesuai syariat Islam sehingga menjadi halal untuk dikonsumsi. Adapun hewannya dalam hal ini adalah yang halal dan boleh dimakan sesuai tuntunan Islam. Jadi meskipun baca Bismillahirrahmanirrahim yang dipotong kaki, tidak jadi halal. Begitupun sapi atau kambing dipotongnya tidak membaca Allahu Akbar nama Allah juga jatuhnya menjadi tidak halal. Begitupun nanti ketika lihat kasus-kasus ini kalau yang terjadi di lapangan kesulitan-kesulitan sehingga ada titik kritisnya bagaimana hewan itu bisa halal bisa juga atau tidak itu haram. Dan jadi kriteria praktisi sembelih halal masih menurut pemerintah ini di Undang-Undang 24 ini adalah sudah difasilitasi oleh ulama-ulama kita. Menurut para imam mazhab yang disepakati adalah wajib beragama Islam, berakal dan dapat menyembelih.
dalam hadis riwayat Ahmad bin Malik itu bahkan perempuan wanita pun pernah menyembelih, bahkan menyembelihnya dengan batu, ya menyembelih dengan batu. Lalu ketika ditanya Rasulullah, boleh nggak dimakan? Boleh makan, kata Nabi. Jadi tidak hanya eksklusif lelaki, gitu Pak ya. Ibadah kita ternyata perempuan, ibu-ibu, istri-istri kita, istri nggak satu, istri-istri kita, betul. Biarkan yang boleh menulis. Kalau mereka kamu nggak cocok. Saya ada di sini Islam atau Ahlul Kitab. Ini kan kita sudah sering disebutkan oleh ustaz-ustaz kita. Kemudian laki-laki atau perempuan balik berakal sehat dan tidak menyanyiakan sholat. Ini Pak yang poin terakhir ini yang sudah jadi perdebatan ketika kita kompetensi ujian kompetensi. Karena betul-betul para jalan RPH itu masalah ibadah di waktu dan sholat waktu betul-betul terlupa utara. Bahkan yang bertinggal di rumah yang berlangsung tapi tidak ada sholat mereka. Sementara menurut Nabi kan perbedaan antara mereka dan Nabi dan dua syirkun tetap disolahkan. Perbedaan antara seorang lelaki yang beriman dan kafir dan musyrik adalah meninggalkan sholat. Maka itu jadi perdebatan lah. Ketika kita lihat ini meskipun muslim tapi tidak sholat boleh kan ini. Sementara ada hadis seperti itu cukup dosa ya. Ya sudah kalau memang sadar tidak sholat ya harus sholat. Paksa diri untuk sholat. Sementara profesinya adalah jaga lainnya gitu. Sementara kita yang ada praktisi di komunitas ini kita jangan jaga lainnya. Kita semua ya wirausaha, karyawan, kalau kita ada masuk dalam karyawan, pedagang, ada lamir juga. Kita memang praktisi jaga lainnya yang bukan kerja di RPH ya. Tapi kita peduli di dunia sembilan ini sembari menuntun para pekerja RPH ini untuk mari kita perbaiki begitu karena mereka punya tanggung jawab menjadikan makanan yang kita makan ini bernilai halal atau haram. Tanggung jawabnya besar di mata Allah. Itu kalau kita lihat Pak, praktik yang dulu sebelum ada rame komunitas seperti kita, kalau sebenarnya di RPH itu banyak ditemukan jalan-jalan yang masih ada minuman keras Pak. Karena RPH ini malam kerjanya, semalaman karena daging itu suhu berlalu sampai kasar dalam keadaan sedang. Upaya berada butuh fisik yakin, ya mau jalan pintas, jalan setan dipakai, minum segala macam itu kenyataannya banyak terjadi. Kemudian pelan-pelan kita edukasi, ustaz-ustaz masuk, pelan-pelan kita perbaiki pelan-pelan untuk RPH pada dagang ini saudara-saudara kita untuk saling menyempurnakan ibadahnya, minimal untuk tidak menyanyiakan sholat, untuk tidak meninggalkan sholat. Memang banyak ya, alhamdulillah kalau masjid kita ini juga sudah dikelola oleh IKN, warga juga sudah mengelola secara mandiri. Tapi masjid lain sebenarnya di masjid saya masih tahun sebelumnya karena masih mandiri saja. Ya kita kasih jauh istirahat, sholat, makan, kerja aja gitu. Sibuk dengan urusan sendiri, tidak pakai sholat dulu. Itu dulu dia mau sampai asal kalau kita tak bisa sholat. Ya. Kemudian ada rukun penyembelihan. Rukun penyembelih yang pertama adalah yang tadi syaratnya seperti orang Islam atau ahli kitab. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lahum wa ta'amukum halal lahum. Sembilan ahli kitab itu halal bagi kamu dan sembilan kamu pun halal bagi mereka. Kemudian niatnya untuk Allah, baik untuk konsumsi atau ibadah tertentu, baik itu kurban, akikah, nazar, dalam haji dan yang lain-lain. Wa ma'uhilla lillahi dan diharapkan bagimu yaitu hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Kemudian lanjut, rukun yang ketiga adalah matinya hewan dengan sebab sembelihan. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Dan janganlah kamu makan daging yang ketika disembelih tidak menyebut nama Allah. Dan perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Ini yang seperti tadi saya bilang tadi, ayam tadi matinya mungkin bukan karena sembelihan, matinya mungkin karena kecemplungan air panas, dia kepanasan gitu. Jadi langsung mati. Ada lagi video. Tapi videonya
di samping gue begini. Ya, kemudian kakinya juga nggak diikat. Kakinya nggak diikat. Sapinya berontak. Sempat dipotong sedikit, udah kulitnya sempat dipotong. Masih sempat lepas digesek lagi, masih ujung ya. Itu wajahnya belum putus gitu Pak, karena sembilannya persis di kerongkongan, di jatuh. Lanjut lagi dia wajahnya ngomong, karena kakinya dia jatuh. Dan ini, dari sapinya kan bisa jadi mati karena terlalu ekor. Ya, ketika dalam esofagus kerongkongan sudah terpotong, memang kedua sapinya ada yang bisa kita terakhir atau bolangannya ada kerongkongan dalam makan itu udah terpotong, baru bisa air itu masuk ke situ. Kalau jadi ya seperti apa kalau kita sedang masuk air ini? Jadi bukan berat bagi DKM yang pertama sebagai penerima mewakili dari para pembohong untuk semaksimal mungkin bekerja dengan terbaik. Insya Allah kalau kita sudah aman, barangkali di tempat lain gitu ya. Kemudian yang keempat, pokoknya memutus hubungan marani dan pada ini. Hukum itu adalah pakaian penggorokan yang kalau kita pegang berdiri di bawah seperti pipa itu terakhir. Belakangnya ada lari pertahanan esofagus dari lambung naik ke atas itu. Kemudian samping kiri samping kanan kita ada namanya wadahnya. Kalau kita ada di anatomi tubuh kita berdekat dengan kita. Ada arteri yang dari jantung menuju ke otak, kemudian pembuluh darah baru vena. Menurut Majelis Ulama Indonesia, empat-empatnya harus putus. Empatnya harus putus. Tetapi karena menurut imam-imam agama ada perbedaan pendapat. Ulama Asy-Syafi'iyah memutuskan cukup dua. Kata ulama Syafi'iyah cukup hukum dan mati aja. Tetapi dalam begini yang sudah lama matinya. Ada ulama-ulama lain seperti Imam Hanafi dan Mazhab Hanafi juga cukup tiga. Tetapi ulama kita cari aman semuanya, gitu. Semuanya diputusin. Ingatlah sesungguhnya menyendiri hanya di pertolongan dan di lehernya. Ini nanti perbedaannya akan kita lihat belakangan mengenai waktu kematian sapi, waktu kematian hewan. Kemudian yang kelima, alatnya adalah seluruh benda tajam kecuali tulang, gigi, dan kuku. Termasuk batu tadi ya. Mungkin kalau zaman itu pedang, golek itu sebuah hal yang istimewa, gitu, eksklusif. Ya, kita kenal sahabat yang namanya Al-Fatah bin Arab, itu kan beliau seorang blacksmith atau pandai besi. Itu barangnya luar biasa dan mewah-mewah. Mungkin tidak semua zaman itu punya, gitu ya. Bahkan kata saya tidak punya, nanti ada hadisnya bahwa dari anak tadi ada yang membeli dalam batu. Betapa sih tajamnya batu, beda dengan pisau. Kan saya yakin nggak asal dalam pisau. Tapi kalau level kita zaman sekarang di mana batu basah itu banyak berbarang, dari murah, apa yang jutaan banyak. Ada lagi
mengalirkan darah dan disebut nama Allah, maka makanlah kecuali ini dan itu. Bolong itu Pak, ketika sudah disebut itu keras, tapi di atas bolong masih ada rasa. Kaca itu lebih keras dari bolong. Saking kerasnya tanda yang ketika jatuh pecah. Bolong itu Pak, ketika habis disebut, karena saya juga pernah bolong di rumah, saya minta di rumah, minta itu bolong saya. Oke. Ya. Ini kalau belum buahin lah, yang bikin Pak Sulo Pak Sarungnya. Ini kalau bapak saya, golong ini ketika disebut keras Pak, ketika jatuh pecah. Makanya ada proses kimia lagi namanya crackling untuk melembutkan menggunakan boros biar bisa dipakai sendiri, tapi ketika jatuh nggak pecah, wah bisa dipakai lagi. Kaca itu ketika jatuh pecah, makanya kaca hancur banget Pak. Kita saya kaca jarang kan, di atas kaca masih ada durian, bisa buat apa aja. Di bawah masih ada batu, bahkan mungkin ada batu jutaan atau yang bisa menjadi bolong. Jadi semua alat selain bolong bisa, misalkan ada situasi darurat, gitu ya, yang mengakibatkan harus cepat sehingga bisa dilaksanakan. Contoh misalkan hewan kurban lahir, sehingga mengakibatkan susah dikendalikan dan mengancam nyawa. Ya apa yang ada di situ bisa kita manfaatkan. Kita tidak bisa mengenai laporan tentang sahabat minta yang ada gimana sebagai yang ada melukai kakinya sebelum dia melukai kita oleh orang lain. Nanti kita bahas masalah bolong masih melihat masalah bolong rasa memaafkan. Lalu berikutnya tadi sekarang sunnahnya yang kita optimalkan membaca basmalah menurut Imam Syafi'i adalah sunnah. Alasannya tadi karena gimana lupa itu sunnah itu. Kalau lupa dan akhir-akhirnya wajib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpeluang bahwa Rasulullah yang warna putihnya lebih banyak daripada warna hitam. Aku yang beliau meletakkan kakinya di atas rusuk sambil menyebut nama Allah dan bertakbir. Lalu beliau menyebut itu dengan tangannya sendiri. Kemudian Nabi Tauhid Nabi membaca salawat Nabi karena mengirim ibadah, memotong dua saluran darah kiri dan kanan leher agar cepat mati. Kemudian barunya bila dua wanita tadi beliau terputus atau tersumbat, langsung diiriskan dan diiriskan bagaimana yang disebut sembilan doa ini, bagaimana sembilan doa itu yang diharapkan. Lalu bagaimana yang dibolehkan, tapi sebenarnya itu sebenarnya satu kali proses. Di dalam kompetensi BSD ada yang namanya tindakan koreksi Pak. Jadi setelah 4 bulan itu lulus, ada yang namanya false aneurysm atau penyumbatan pembuluh darah. Ini diakibatkan karena sapi stres biasanya. Nah, ini di sini yang ini Pak, mulai tersumbat karena banyaknya asam laktat di dalam pembuluh darah akibat stres sapi. Ini sering terjadi. Dia berputus semuanya, tetapi darahnya mengalir. Tandanya itu Pak, darahnya mengalir. Seharusnya sapi ketika dipotong itu muncrat. Nah, di sini sapi dapat keluar sempurna, Pak. Semua itu terpotong, tapi tersumbat. Nama kedokterannya false aneurysm, tersumbat dikarenakan ada penyumbatan pembuluh darah. Pembuluh darah itu kalau begini malam itu Pak, duduk. Makanya di dalam rumus penyembuhan ada rumus 5-3-1. 5 ruas dari rahang untuk sapi. Rahang itu adalah untuk sapi di bawah 300 masih kelihatan rahangnya.
Ini sebenarnya bagus Pak, ininya bagus. Tetapi karena manusia yang lama ini telah ada cair nama mobilnya, jadi darahnya tersumpah karena darahnya kuat, sehingga nanti darahnya nggak keluar. Ini harusnya ketika udah jatuh langsung potong, jangan ada jeda. Jadi kalau manusia atau yang mau baca ya akan di bawah itu yang dibacain. Dan ketika cara ini kalau dibacain lama ini dulu ya jatuh ulang kali. Nah, jatuhnya makin juga kan. Sampai orang masalah. Ini bagus kita tambah bagus, ini di sini bagus. Tapi ketika di sini dia ada apa? Oh, lain kita. Saya kesini dulu. Ya karena tersumpah sambutan kelamaan. Jadi ketika sambutan sikat dan kelamaan. Hewan satu diberikan di lambung sebelah kiri dan dihadapkan ke kiblat. Insya Allah di sini sudah memadai ya Pak ya. Lahir dari kaki di atas lambung sebelah kiri, dihadapkan sebelah kiblat dan memotong sesuai dengan tangan kanan. Lalu memotong bulu belakang leher untuk kambing dan sapi. Ada video sembelihan yang judulnya sapi hidup lagi. Wah hidup lagi. Motongnya bukan di leher, tapi di rahang ternyata ada seperti itu. Kupingnya lah. Dia cuma kuping Pak. Ini rahang. Kalau posisi bapak makanya sudah tidak dari kuping pada rahang ya. Kalau kupingnya di posisi bawah rahang, kemudian jalannya ke otak pada masuk ke dalam. Udah kayak otak. Jadi udah tidak sini. Udah diperbuatnya sapi. Kalau dia otak sini tak apa otak maksudnya. Dia udah naik ke otak. Apalagi otaknya belajar. Itu belajar ngomongnya. Dirahang ngomongnya. Kelihatan ini kupingnya dia persis di atas kuping. Ini kuping di sini. Harusnya kan kalau kuping di sini dia malah tak kesakitan. Ada yang dia ngomong. Ya biasanya mau lagi ya. Ini ya itu mau lagi. Jadi resikonya kalau menulis di akal atas, pada jadi udah masuk ke otak di belakang otak. Makanya kalau kita ada 5 jari. Saya kalau kita disebutnya dalam keadaan apa ya? Dalam keadaan berdiri. Kenapa sapi nggak disembelih dalam keadaan apa? Jadi di zaman Nabi sapi itu binatang yang nggak ada di Jazirah Arab. Jadi sapi ini binatang yang langka di Jazirah Arab. Yang umum di Arab itu adalah unta, kambing gulung, sama domba. Sapi itu biasanya hewan asli India Pak. Kalau kita di Jazirah di Asia, Asia itu sapi itu hewan aslinya India. Makanya banyak peranakan sapi kita seperti sapi mengoleh itu ada peranakan dari Brahman, sapi Brahman. Tapi maksudnya besar, mungkinnya sebagai salah satu sebagai di kampung lokal sama sapi lokal kita. Sapi POC-nya bisa tahan cuaca, gampang melahirkan, badannya lebih tumbuh gitu. Tapi secara umum di Jazirah Arab jangan sapi, makanya kita nggak pernah dapati sapi-sapi hadis tentang Rasulullah di sapi di Jazirah Arab. Kecuali di daerah Syam, Palestina dan sekitarnya. Kita sering lihat ya beberapa orang Israel itu menyembelih sapi karena memang sapi itu lebih subur wilayahnya dibandingkan Jazirah Arab. Sehingga ulama itu membiasakan antara menyembelih sapi secara dalam tiduran dengan kambing gitu. Jadi ada unta yang memang disembelih secara berdiri. Menyembelih hewan yang menghadap kiblat, kemudian diutamakan pada siang hari karena
sesungguhnya Allah menyuruh kita berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kamu membunuh, mengeksekusi mati, membunuh, kalau kita orang membunuh, kita orang dihadirkan ya, Rasulullah kita membunuh musuh, bunuh yang tadi, era-era yang kita sisa musuh, membunuh dan dia dibunuh. Kemudian jika memilih melakukan dengan cara yang Islam pula, dan hendaklah salah seorang dari kamu mengasah pisaunya setajam-tajamnya dan menenangkan hewan sendiri. Kalau dulu orang-orang di masa Rasulullah karena bulan-bulan eksklusif, apalagi masanya peralatannya serba terbatas. Tapi batu ya, batunya juga batu lokal ya, batu gunung. Kalau sekarang sudah banyak fasilitas untuk beribadah kita sendirian ini. Ya salah satu fasilitas beribadah kita melalui asahan. Barangkali sunnah di situ ya bisa meningkat karena kalau kita ya untuk menyempurnakan ibadahnya harus tajam, bukan sunnah itu wajib tajam. Sehingga jangan sampai satu beda-beda. Belum dengan alasan kurang tajam ekonomi. Maka kita harus memaksa kita untuk menyempurnakan ibadah. Sebenarnya ada yang maksudnya, ya kita paksa, kita berlatih sendirian. Kita berbiasa dulu. Ya kalau sekarang Pak, mulai Pak, tanyain punya istri ibu gimana ya ada pisau tabur, berapa yang belum latihan, latihan asal pisau dulu. Cek ibu istri, gimana kamu nih? Kurangnya dong, pelan-pelan lah, dari pelan-pelan sampai nanti bolongnya. Kita lihat. Yang pokoknya kita harus dari tidak memotongnya yang dulu dari hewan yang telah disembelih sebelum hewan mati. Ini utama gagal panggilan pihak ketiga yang sering mengabaikan hal seperti ini. Ma'rufna minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mutaqin. Ada kemudian dari yang dipotong dari hewan yang masih hidup, maka bagian tersebut atau tulang tersebut adalah bangkai. Betapa sering kita masih melihat sapi masih hidup dikulitin atau dipotong kakinya dengan alasan mengejar waktu. Tanda sapi hidup itu adalah sapi itu ada 4 tanda kematian sapi. 1, lihat nafasnya. Nafasnya tidak bernafas. Belum tentu mati nih. 2, cek refleks warnanya mata. Refleks warnanya mata itu bukan berdiri, tidak berdiri, tapi yang kecil membesar. Pupilnya itu. Tak pegang. Coloknya namanya, alasannya itu colok. Ya ada refleksnya. Tapi bukan berdiri ya. Ada refleks di dua pupilnya itu. Yang ketiga, cara ceknya adalah tusuk sela-sela jari kaki sapi. Pakai pisau tusuk. Kalau dia masih hidup, dia getar. Tapi itu masih hidup. Jangan dilakukan dulu. Yang keempat, buntut. Bekokin buntutnya. Jangan patahin bekoknya ya. Buntut itu keras, ada tulang di sini. Dan isinya saraf. Buntut bekoknya ya. Kalau dia masih hidup, dia getar. Karena saraf semua di dirinya. Jadi itu 4 cara. Kalau 4 cara itu aman, insya Allah kalau semuanya betul, sapi dalam waktu 5 menit, sudah mati. Kalau sudah semua sudah betul, sudah mati. Jadi 4 cara itu ada. Yang pertama tadi cek nafas, kedua cek mata, tidak tusuk lagi, 4 butuh. Nah, hanya di beberapa hewan itu ada sawah bilang sapi itu sapi itu yang dipasarkan butuhnya yang dipasar itu dari sekitar karena dia kesakitan. Soalnya kalau di sini ada Rasulullah dari yang mampu. Kemudian di sini adalah titik-titik penyembelihan yang disebut dengan sembelih 2 kali karena hukumnya haram atau tidak halalnya. Jadi di dalam menurut ulama ini ya ada 3 fase kehidupan hewan. Yang pertama ya terus begitu. Kehidupan hewan normal sebelum disembelih. Yang biasa hewan masih hidup, jalan, bernafas, makan, minum. Kemudian ada yang namanya ada terus begitu. Kehidupan setelah dia disembelih, ditandai dengan darah yang muncul deras, nafas menunggu, kaki mengenang dan suara keluar. Itu dia masih ada nyawanya, kehidupan dari situ disebut hayatun mustaqillah. Di sini
sudah sekeras ketika di Subhanallah, kemudian napasnya mulai satu yang lembut, lalu kondisi hewan sudah mulai ada kematian, ada respon, tapi sebenarnya masih hidup. Baik, terus nanti ngomongin di sini ini lanjut lagi. Nah, terus maka di sini para ulama dari mazhab Syafi'i berkata jika tertinggal dari tenggorokan dan kerongkongan yang tidak terputus dan hewan tersebut mati, maka hukum darinya adalah bangkai. Karena mazhab Syafi'i itu berpendapat cuma dua. Kalau kerongkongan dan kerongkongan terputus tapi dia mati karena bisa darah, misalkan, atau tiba-tiba ketika disebut hewan kabur tertabrak mobil, maka haram. Lanjut. Namun hewan tersebut sebelumnya. Begitu juga apabila proses urin seperti ini tidak memutus tenggorokan dan kerongkongan, lanjut. Namun hewan tersebut hampir mati atau harus mabuk, kemudian diulangi. Hewan tersebut dalam keadaan hampir mati, harus mabuk, kemudian diulangi memotong tenggorokan dan kerongkongan yang tersisa, maka hukum darinya adalah haram. Jadi titik kritisnya adalah di posisi haram mabuk. Dijelaskan lebih lanjut, apabila ketika awal melakukan sebenarnya hewan tersebut masih dalam keadaan sedang bugar, yaitu dalam keadaan hidup yang tidak terlihat tanda-tanda akan mati, hayatul mustaqirah. Lanjut, mana tadi? Oh ini maksudnya dilanjutkannya dalam keadaan hayatul mustaqirah. Jangan dilanjutkan dalam keadaan hayatul mabuk. Sehingga kesimpulannya menurut ulama Syafi'i, satu, jika hewan telah disembelih dengan tidak memutus selama mengeluarkan secara sempurna, namun hewan tersebut menetap kematiannya, alias tadi hayatul mabuk, kemudian dilakukan penyembelihan untuk kedua kalinya, maka hukum darinya haram dimakan. Kemudian yang kedua, jika hewan telah disembelih dengan tidak memutus kerongkongan dan tenggorokan, namun masih terlihat sedang bugar, tidak ada tanda-tanda akan mati, hayatul mustaqirah, kemudian dilakukan penyembelihan untuk kedua kalinya, maka hukumnya sah dan dagingnya halal. Jadi titik kritisnya ada di hayatul mabuk dan hayatul mustaqirah menurut ulama Syafi'i. Di situ Pak. Memang banyak kita dalam keadaan menyembelih itu banyak faktor. Kadang satu motor bisa bikin golongan jatuh Pak. Itu sering kejadian golongan jatuh. Dan dalam keadaan itu langsung jangan nunggu ngopi dulu misalnya, atau nunggu bayaran dulu. Sapinya udah belum tenang, baru sekarang baru ada lagi. Tapi langsung itu nggak apa-apa. Gitu. Disebutkan dengan syarat jika sembilan untuk yang kedua kali dilakukan segera tanpa waktu yang lama, maka hal ini diperbolehkan. Jika melakukan sembilan dalam keadaan waktu dekat, apakah karena terpaksa ataupun sengaja, maka dari hewan tersebut boleh dimakan. Lanjut lagi, ini penyembelihannya ala ini dan bil khalqi wal labah. Jadi syariat sendirinya itu ada ketika penyembelihan. Adapun pengulitan, adapun pencacahan itu sudah kita semua maksudnya sesuai dengan kebiasaan kita semua. Makanya yang titik-titiknya kalau haramnya adalah di syariat penyembelihan. Metodenya tadi atau terserah, bebas saja Pak. Ya, yang penting 4 bulan tadi lulus. Saya ingin memperlihatkan satu video tentang cara yang salah dalam metode borong. Caranya salah. Nah, itu begini. Ini paling berbahaya apa yang bisa lakukan aku di dalam Pak. Ketika begini, tiba-tiba tangannya di sini. Udah apa? Bawa jahitan. Jangan lagi tangan itu tunjuk sekalian dulu. Kali tangan kiri untuk persiapan akan diambil atau ada yang membantu. Tapi jangan begini
prinsip kita dalam proses penyediaan ada prinsip keadilan. Ya, tadi ada lagi pertanyaannya. Lokasi tadi, kenapa lokasi tidak boleh terlalu atas prinsip 531 mengiris jalur. Kalau jalur kena, bolong itu kalau biasanya tapi jalur itu tulang. Nah, biasanya ini namanya berdoa tumpul yaitu karena tulang itu. Doa karena tulang tumpul lah, kalau sendiri itu biasanya misalnya sudutnya tadi ternyata tipis gitu. Sehingga sangat aja, tapi tidak bisa terpulang. Makanya kalau mau sendiri, nanti mau maaf, pikir-pikir kalau pinjemin ke orang, tiba-tiba balik bongkar semua, begini, pakainya kan ulang, masa sering gitu ya. Kita pinjemin orang lalu bongkar. Nah itu karena anak pemilu sendiri itu dibuat semungkin untuk sekali hari terus. Kalau orang itu akan terjatuh, ya itu mau asal tahu gitu. Jadi kalau kita ya berarti harus punya catatan blog gitu ya. Kemudian berisiko saluran pencernaan tidak terpotong karena tujuan sembunyi. Berisiko memotong percabangan arteri karotis. Kenapa tidak bayar ke bawah? 531. Kalau ke bawah, pembuluh darah sudah berjalan ke bawah otot yang tebal sehingga dia akan terpisah ke dalam. Jadi kan masukkan orang kejepit bisa tutup lagi. Kemudian kalau sapi itu cara ngomong kalau dia tutup lagi, gitu. Makanya ada tindakan koreksi tadi langsung di pembuluh darah yang potong lagi. Jadi yang lain itu 531. Kira-kira seperti itu lah 531. 5 untuk sapi, 3 untuk kambing mana? 3 kambing. Kambing itu ya 1 ayam. 1 ayam. 1 ayam saya akan susah dengan buktinya. Karena masih ada pakai kata di 1 doang ayam. Jadi powernya nanti lebih. Kalau ayam soal bisa semua. Gimana kalau kalian putus? Ya apa-apa. Kalian putus ayam, kalian kalau putus ya apa-apa. Tapi menurut Rasulullah makruh. Dalam segi kesehatan kata dokter, kalau putus itu sinyal dari otak dia akan berhenti memerintahkan jantung untuk memompa darah. Jadi jalannya darahnya tidak ada diperintahkan sama otak. Jadi ketika otak sama jantung masih aktif, otak itu akan memerintahkan jantung untuk memompa darah lebih kuat. Karena otak kurang oksigen, Pak. Dia akan memompa. Dia gini, oksigen itu dibawa oleh darah. Oh, dia itu ada di dalam darah merah. Sehingga darah merah itu penuh kaya oksigen. Kalau yang terlalu menghitam, dia darahnya sudah penuh dengan asam laktat. Banyak asam laktatnya akibat dari stres. Nah, kalau masih ada kepalanya, dia akan menggunakan jantung memompa darah sehingga darah lebih bebas keluar. Matinya akan lebih cepat. Kondisi daging juga lebih bersih karena darah itu adalah pusatnya bakteri kotoran, gitu ya. Kemudian ada lagi salah satu mitos kalau membeli kambing gimana dia terus gitu. Karena kalau kambing itu kan tergantung amalan pembelinya gitu. Ya karena benar juga kan tapi ternyata ada penjelasan dunia dari dokternya. Kambing itu dia mengeluarkan feromon pengharum yang digunakan dia untuk mengandung betina. Jadi baunya kambing itu bau betinanya itu parfum seksi. Dia musim kambing banyak. Pusatnya di kepalanya kambing, di tanduknya, di air tanduk, dan di kaki. Makanya ketika kita membeli kambing setelah mati langsung pisahin kepala sama kaki depan. Kaki depan, kepala pisahin untuk meminimalisir bau kambing masuk ke daging. Seperti itu. Tapi ada lagi penyebab yang lain seperti tadi nanti ya kambing stres, kambing yang darahnya keluar sempurna itu juga nanti menyebabkan bau. Pengolahan daging campur sama jerawat itu juga menyebabkan bau. Banyak faktor yang tapi saya tahu seperti itu. Saya kira seperti itu ada
seperti syariat penyembelihan, tapi